Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang di room chat juga. Selamat pagi, Zoom. Pak, Pak. di Pak. Selamat pagi Pak Yohanes. Pagi, Pak. Bu Rini, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Mbak Wulan, Pak Andreas, Bu Jesse, selamat pagi Selamat semuanya. pagi, Pak. Puji Tuhan. Tadi ada Pak siapa? Eh, Bro Damai, Pak Enrico. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak David, selamat pagi. Pak Andreas Tri, selamat pagi semuanya ya, yang ada di room Zoom. Baik, sehubungan dengan materi yang kemarin itu belum selesai, saya akan percepat. Ya, harusnya sudah selesai jadwal saya itu kemarin. Ya, karena hari ini harusnya sudah masuk ke poin yang ketiga. Tapi karena masih ada, saya kira ini sedikit-sedikit saja saya serempet ke sini ya, supaya bisa segera selesai. Nah, pertanyaan potensi atau kapasitas diri ini karena penting sekali, jadi saya perlu eh, mengajak kita untuk bisa melihat potensi atau kapasitas Anda ketika melihat. Di sini ada ya, di sini ada seseorang murid ya yang sedang melakukan apa gitu ya. Tolong apa yang Anda lihat tetapi jawab dengan kata sifat. Ayo. Tetapi dengan kata sifat. Silahkan. Yang di room eh, Zoom juga silahkan. Ya, bisa. Bisa jawab. Jawab dengan kata sifat. Apa yang Anda lihat? Gambar. Ya, oke. Kata sifat. Yang dilihat kata sifatnya. Kata Sifat sifat. cantik. Terserah apa asumsi Anda atau eh, apa ya namanya? Cermat, Pak. Cermat, Pak. Ya, oke. Cermat. Oh, cermat. Boleh. Boleh. Ini Pak Andreas ya, Teliti. Pak cermat. Yohanes, Pak. Oh, Pak Pak Yohanes. Yohanes. Pak Yohanes, ya. Oke, cermat. Boleh. Fokus. Boleh. Mengamati. Boleh. Ingat baik-baik, ini kata sifat. Kalau kata benda, kalau kata benda, kalau, kalau kata benda, berarti yang Anda lihat apa? Ya, benda apa yang Anda lihat? Ya, karena jauh saya bisa memahami. Paling tidak yang paling bisa Anda lihat anak perempuan. Itu kata benda, jelas. Itu anak perempuan. Tapi kalau kata sifat akan berbeda. Begitu. Bisa tadi apa? Tangguh, meneliti, ya, atau apalagi, begitu ya. Nah, kesan Pemikir, Pak. ya, Pemikir. pemikir, kata sifatnya memikirkan. Kalau kalau pemikir, kalau pemikir itu kan bukan bukan ini. Sudah tepat, sudah masuk ke situ, tapi artinya adalah eh, berpikir mungkin lebih tepat ya, berpikir. Lalu yang kedua, coba kita lihat kesan pertama yang Anda tangkap dari gambar tersebut itu apa? Satu, aspek perasaan. Ingat, aspek perasaan. Kesan Anda melihat.
Senang. Senang. Boleh. Senang. Kenapa? Kita itu bisa kemudian menyebut dari aspek perasaan senang, bisa jadi si anak ini udah menemukan apa yang diinginkan. Jadi raut wajahnya itu senang. Ya. Tapi kalau seandainya raut wajahnya itu agak cemberut atau gimana, kita bisa punya kesan terhadap anak ini susah. Kesannya ketika perasaan kita nangkep itu susah. Kalau aspek pikiran, ayo, aspek pikiran, Menganalisa itu. Menganalisa. menganalisa, mengidentifikasi, menilai. Nah, dalam bentuk apa ya? Jawabannya itu memang ini sedang menilai, menganalisa, mengidentifikasi. Tapi kalau aspek dalam pemikiran Anda melihat ini, Anda melihat anak remaja atau anak sekolah ini bisa apa? Kalau aspek pikiran. Mendapatkan jawaban, Pak. Ya, betul. Tapi bukan itu maksudnya. Aspek pikiran. Ya, ya benar menilai. Tapi apa yang Anda lihat? Anda menilai apa? Anda melihat gambar ini, Anda menganalisa gambar ini sekarang, itu Mendapatkan jawaban, Pak. mendapatkan jawaban. Meneliti, Pak. Ya, Meneliti. meneliti. Coba, ketika Anda punya kesan melihat gambar ini, akan coba saya sedikit buka ya. Kalau kita melihat aspek dari pikiran ini, kita bisa berkata tangguh. Bisa berkata ini anak cerdas. Ya toh? Wah, saya bisa berpikir ini anak kerja keras. Ya, ketika kita melihat apa yang sedang dilakukan oleh seorang anak ini, anak pelajar ini. Ini di aspek pemikiran, pikiran, aspek kehendak. Ketika Anda melihat itu, kira-kira nangkepnya apa? Melihat anak ini. Kehendak. Menanggapi. Kehendak itu bukan, kehendak itu berarti apa? Hasrat, Pak. Ya, Hasrat. hasrat, ya itu kehendak hasrat. Tapi menurut kalau Anda dalam aspek kehendak itu Anda melihat anak ini, Anda akan sebutkan anak ini seperti apa? Mampu menyelesaikan masalah. Tolong dijadikan satu kata, mampu melakukan itu. Yuk, silakan Pak Yohanes. Kesanggupan. Ya. Sanggupan. Sanggupan. Kesanggupan. Kesanggupan itu masih kata apa? Kata Oh, sifat. bisa, Pak. Bisa. Bisa. Kalau aspek kehendak berarti apa? Bisa semangat. Bisa, Pak. Bisa. Bisa kerja keras. Ini kalau kita melihat, wah anak ini kerja keras ya. Ya. Anak ini, nah itu hebat, semangat. Begitu. Nah, perhatikan, ini kan bicara potensi yang harus kita gali di dalam diri kita. Nanti ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat masalah di TKP, saya sebut di TKP itu selalu di tempat penelitian kita, nanti akan muncul kadang ketika kita melihat itu perasaan kita yang muncul. Untuk menilai, untuk mencari data. Kita bisa ke bawah arus dengan perasaan kita. Tapi ada juga yang dengan pikirannya ketika melihat masalah. Ketika datang di tempat penelitian,
pikiran kita yang putar-putar. Bukan Bapak Sidaputar gitu ya, tapi putar-putar begitu. Wah, ini kalau begini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Itu udah berputar-putar duluan. Ketika melihat masalah. Sama seperti saya contohkan melihat anak sekolah ini yang sedang membuat penelitian. Ya. Kalau aspek kehendak bisa, aduh, kalau saya melihat gini bisa juga, waduh, kayaknya enggak sanggup. Saya enggak sanggup menjalankan. Pumpung masih, ya, pumpung masih belum, mundur saja. Ini kehendak. Ketika melihat masalah. Bisa dirasakan ini? Bisa ditangkap maksud saya? Oke, silakan. Ya, di sini saya bertanya Pak, Ya. mengenai ketiga aspek ini, apakah seorang penulis harus memiliki ketiga-tiganya atau salah satunya Pak? Karena ini memang sangat penting. Terima kasih. Begini, kemarin kita kan sudah mempelajari ya, sampai saya terpaksa dengan mohon izin Anda ini dominan di mana, begitu ya. Nah, ketika kita sudah mengenali kepribadian kita, maka kita baru bisa mengembangkan potensinya. Nah, kemarin kita sudah mengenali belum kepribadian kita. Kalau kita belum, memang kita belum bisa. Nah, oke, jawabannya bagaimana? Nah, kalau menurut saya, oleh karena kita ini sudah mengenal kepribadian kita, beradalah di situ. Apakah itu perasaan atau pikiran atau kehendak, itu Anda yang bisa menangkap. Tapi jawabannya gini, tadi permohonannya apakah tiga-tiganya? Kemarin sudah kita bahas bisa mengkombinasi, ya, mengkombinasi. Tetapi pasti ada satu yang menonjol. Nah, di apa yang kita barusan bahas ini, apa yang Anda lihat tentang anak yang sedang membuat penelitian, ya. Ketika kita melihat, saya ingin Anda mengungkapkan kesan pertama Anda itu apa? Kalau menurut Anda melihat ini, kesan yang Anda rasakan, kesan senang. Kalau senang berarti berada di dalam aspek aspek perasaan. Tapi kalau sama, jadi melihat di aspek perasaan, senang. Nah, berarti kalau seperti ini Anda tidak kenal diri Anda sendiri. Karena Anda ikut-ikutan. Gitu. Belum. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena dominan kamu adalah seorang pemikir sebenarnya. Lebih banyak di aspek pikiran. Tapi mungkin belum siap untuk menjawab. Sehingga udah sama aja deh. Gitu. Nah ini kita harus mengenal. Gitu. Saya ini orang yang dominan di mana? Di pikiran. Apakah di perasaan atau di kehendak? Sama teman bro yang satu ini juga seorang pemikir. Gitu. Pak siapa? Bukan. Yang Pak Yoram. Pak Yoram. Raja Yoram ya. Ya, Raja. Seorang pemikir. Jadi punya perasaan nggak? Oh tentu punya perasaan, tapi dominan di pikiran. Nah, kita mau mencoba melihat potensi kita itu dengan ketika kita melihat dari aspek mana. Kalau kita ketika melihat kesan
lihat gambar ini, wah, mantap ya. Ya. Wah, ini anak rajin ya. Wah, anak ini teliti banget. Nah, itu nanti bisa diidentifikasi berarti kesan dari kata yang kita sebut itu, kita bisa menyebutkan, oh berarti di aspek perasaan. Oh, di aspek pikiran atau di aspek kehendak. Anak ini kerja keras. Kalau bilang kerja keras, berarti ini semangat. Dari mana semangat? Dari respon kehendaknya. Tapi kalau kita melihat, oh, pintar ini anak. Ini pikiran yang ngomong, bukan perasaan yang ngomong. Pikiran yang ngomong, pikiran yang berbunyi di sini. Nah, nanti ketika dinarasikan dalam bentuk tulisan, itu nanti kita akan baru tahu nih. Ya. Makanya tulisan kita itu harus bisa kita kenali. Dan itu adalah personality Anda. Gitu. Kemarin kita sudah bahas tentang gaya bahasa, stylenya, gitu. Nilai tulisan Anda berbobot atau tidak. Nah, itu kita sudah bisa melihat di situ. Oke ya. Saya berharap ini sudah bisa kita tinggalkan supaya nanti kita bisa lanjut ke bagian yang selanjutnya. Ya. Apa masih mau tanya? Ah, ah. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Karena ada orang yang tidak memiliki skill untuk menulis. Ada orang yang memiliki skill menulis, oh gampang sekali, enak dilihat gitu. Nah, gimana dengan orang-orang yang tidak memiliki skill dan kemudian dia mengikuti studi, dia tidak memiliki skill untuk nulis, gimana Pak? Akhirnya apakah seperti yang biasa kita dengar bahwa ya udah luluskan aja? Sebentar. Saya buka ya di skill ya. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Masalah Ya. skill ini. Iya, ini kan ya yang dibahas kemarin ya. Iya. Iya. Nah, seorang peneliti memang harus punya aspek skill atau keahlian. Pertanyaannya kalau tidak punya bagaimana? Nah, saya balik tanya ini. Menurut Anda punya skill tidak? Punya. Bukti skill yang Anda sampaikan bahwa Anda itu adalah punya, tolong dibuktikan, disebutkan. Nah, karena kuliah S2 jawabannya. Ada yang lain? Ngajar. Punya skill. Nah, kalau saya tanya semua, kira-kira punya tidak? Punya. Karena jawabannya kita masuk S2. Jadi begini. Nah, ini kan saya mau secara cermat ya untuk kita mengerti apakah kita ini punya atau tidak. Sebenarnya saya yakin kita semua punya, cuman belum digali. Potensinya belum ditemukan. Skillnya itu belum ditemukan. Gitu. Karena dengan 3 hal ini aja, pikiran, perasaan, dan keinginan kita, itu sudah mengandung skill yang hebat. Kalau kita kemudian bisa menggali. Kalau skill kita kaitannya dengan pikiran, orang ini idenya banyak. Tapi memang belum tentu bisa merangkum ide itu dalam bentuk narasi. Nah, disinilah kita perlu belajar. Tapi skillnya sudah ada. Begitu. Hanya tadi saya bilang, oh berarti belum kenal tuh personality Anda. Kan begitu. Nah, di sini letak persoalannya. Jadi yang ada di room Zoom jangan khawatir. Mungkin merasa, aduh aku bisa enggak ya gitu ya. Mampu enggak ya gitu ya. Oh, kita semua bisa.
Apa memang dulu saya bisa menulis, apalagi dalam artian menulis tulisan itu ya. Tapi ternyata tanpa saya sadari, saya dulu waktu masih remaja, ya terutama waktu masih remaja, saya suka bikin puisi. Nah, dari bikin puisi, lalu saya bisa bikin lagu. Ya, jelek-jelek ini saya sudah punya 2 album puji-pujian. Nih. Ya, salah satunya gimana? Isi lagunya, isi albumnya. Masa saya suruh nyanyi di sini? Nyanyi Pak, Oh, nyanyi. boleh. Nanti saya akan sharekan lagunya. Ya, saya akan. Nah, ya, enggak. Apa MP3 ya biasa ya. Yang saya masukkan begini. Ya ini saya baru ingat. Saya sudah dari sejak awal tapi selalu lupa-lupa terus. Maaf, saya itu ingin membagikan materi, tapi akhirnya tidak jadi karena kita belum punya grup tersendiri. Begitu. Nah, saya maunya kita punya grup sendiri khusus mata kuliah metodologi. Nah, dari situ saya akan mudah nge-share. Kemarin saya minta siapa itu, ya, karena dia yang aktif di WA saya, Pak, materinya Pak, apalagi nih Pak, ayo Pak, tolong Pak, sebentar, saya bilang itu. Saya lupa itu namanya tulisannya pakai bahasa Ibrani kayaknya. Bahasa Yunani mungkin. Bahasa Yunani. Iya. Ayo Pak, tolong. Nah, itu tolong buat grup ya, buat grup. Grup ini sifatnya sementara. Ya. Kalau ini mata kuliah sudah selesai, tugas-tugas sudah selesai, boleh dihapus. Begitu maksudnya begitu, supaya tidak memenuhi Android Anda. Cuman untuk sementara, sehingga nanti tolong siapa, Bro? Boleh ya. Cari yang ada di pasca sarjana itu yang bukan dosen, yang mahasiswa semua masukkan ke dalam. Nanti begitu masuk semua, nanti saya baru akan masukkan. Jadi cuma satu aja, tapi nyebar ke semua. Ya, kayak tugas kemarin itu kan masuknya sama ke dosen-dosen yang lain kan, atau mungkin ada yang lain yang semua bisa. Ini kan pelajaran buat kita. Jadi itu terima kasih mengingatkan saya untuk sampaikan ini. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi kita itu punya skill, pasti. Kenapa saya bilang punya skill? Karena kita ini punya jiwa. Ya. Di mana jiwa kita itu ada unsur keinginan, ya, kemauan yang besar. Dia mungkin idenya nggak ada. Kurang sekali nggak punya ide. Tapi karena dorongan keinginannya besar, ya buat ini, nggak jadi, buat ini, nggak jadi, buat ini, nggak jadi. Tapi lama-lama bisa. Saya dulu juga nggak pernah ngerti kalau saya itu bisa main musik. Orang saya diajarin sama kakak saya itu selalu dibilang kamu tuh bodoh, bodoh gitu. Nggak bisa. Tapi saya punya keinginan keras. Jadi kalau sudah tidak ada orang lain, saya ambil gitar, lalu saya menciptakan sebuah metode tersendiri sesuai dengan setahu saya. Jadi ketika saya main gitar itu tidak langsung nyanyi. A itu kayak apa? O, B kayak gini, O, C bentuknya gini. Jadi setelah saya tahu bentuk-bentuk ini, kemudian saya mencoba untuk pindah-pindah. Pindah ke G, pindah ke C, pindah ke A, pindah. Itu terus lama-lama tanpa saya sadari saya sudah terbiasa. Nah, ketika kemudian lagunya kuncinya C itu G sama F. Itu yang normatifnya. Nanti kalau ada minor-minornya ada tambahan.
Itu saya sudah terbiasa begitu, lalu kemudian saya bisa. Nah, saya nggak puas hanya main gitar, main piano sekarang. Orang nggak ngerti saya bisa main piano. Belum pernah bisa main piano. Tapi saya belajar dari apa? Semua akord itu terdapat do mi sol. Pasti ada. Itu 2 angka atau 3 angka itu ada do mi sol. Maka ketika saya itu tone-nya itu saya pencet, saya seharusnya sol do mi. Tapi karena konsep saya do mi sol, yang saya tekan itu ya do mi sol. Mau ke G ya do mi sol. Begitu. Itu saya menciptakan sendiri. Dan walaupun saya dulu enggak tahu, saya punya murid. Murid saya itu ada 5, sekarang hebat-hebat semua. Ya. Nah, saya dulu nggak ngerti. Saya itu cuma semangat aja. Begitu. Nah, dari itu nanti akan jalan keluar. Jadi semangat Pak, pasti bisa. Kalau punya ide, ya itu berarti pemikirannya brilian. Ciamik, ya oke. Ya toh? Gitu. Haleluya. Oke. Gitu ya Pak. Oke, lanjut. Ya. Sudah terjawab? Maaf kalau secara rohani, kalau kita merasa kita tidak punya skill, kita sangat tidak menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Maaf ya, jangan tersinggung. Ada sangat menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Oke, lanjut. Sudah ya sampai di sini ya. Oke. Ya, jadi sekarang kita masuk di bagian yang ketiga tentang metodologi. Ya, biar cepat. Oh, yang di room Zoom ada pertanyaan tadi? Sebelum kita masuk di ini, silakan. Bu, Pak, Bu, saudara, saudari, Mas, Mbak, Bro. Silakan, saya tunggu. Supaya jangan saya menganak emaskan yang hadir di sini. Tapi yang di room juga. Silakan. Oh, siapa ini? Mari Bu. Bu Erlu. Bu Erlu ya. Bu Catur ya. Ya, silakan Bu. Wah, kayaknya semangat mau sampaikan ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh, ada yang baik berarti ada Salam, suara selamat yang... pagi. Ya, selamat pagi. Ya, salam kenal Pak. Saya dari Oh iya, Pak Tondi. Siti Mantap Pak Kalang. Tondi. Dari Siti Kalang, Pak. Oke. Baik, saya mau tanya bagaimana mengendalikan atau mengatasi dalam penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif supaya tidak berdasarkan perasaan kita sendiri. Itu Pak. Bisa di ini enggak ya? Menggema suaranya. Oh, dari sana. Minta Pak Tondi itu mungkin agak dikecilin sedikit. Iya, terus tolong diulangi. Saya soalnya kurang jelas. Ya. Oke, Pak. Minta tolong bisa diulangi. Baik, jelas Pak. Bagaimana mengatasi atau mengendalikan dalam penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, kan seringkali kita melakukannya dengan perasaan atau pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana caranya gitu supaya tidak pikiran kita sendiri? Oke. Supaya tidak pikiran kita sendiri atau perasaan kita Perasaan sendiri. kita sendiri. Ya. Benar. Hari pertama saya sudah menjelaskan tentang
bagaimana kita sebagai seorang peneliti itu ya harus apa? Skeptis. Terus kemudian apa lagi? Objektif, apalagi ada cara berpikir. Ya, masih ingat? Ya kan? Nah, ingat baik-baik ya. Ketika kita menulis supaya kita itu jangan masuk ke dalamnya sebagai orang yang kemudian akhirnya mencampur andokkan. Nah, kata objektif. Ya, kata objektif. Itu kuncinya sederhana sekali. Kuncinya sederhana. Tulis apa yang ada di dalam masalah itu. Kalau kita menulis apa yang ada di situ, maka kita tidak akan melibatkan perasaan kita atau pikiran kita di situ. Contoh, ya. Ini apa ini? Yang saya pegang ini apa? Aqua. Aqua. Tulis saja aqua, Pak. Gitu. Tulis aja aqua. Nah, itu adalah data real. Data real. Nah, ketika nanti kita ketemu di sana, misalnya kualitatif. Nah, kualitatif itu kan bentuknya pertanyaan. Kita tanya kepada responden. Ya. Menurut Anda, kasih itu artinya apa? Ya, ini pertanyaan. Lalu kemudian orang itu menjawab pertanyaan kita. Kasih itu memberi. Orang yang jawabnya gitu. Tulis saja kasih itu memberi. Jangan kemudian dikembangkan sampai pada akhirnya itu bukan jawabannya si responden. Tapi di situ berarti kita mencoba untuk merekayasa jawaban yang ada. Nah, kita harus selalu pada poin apa yang kita temukan itu saja yang ditulis. Begitu. Gitu Pak Tondi. Apakah itu tadi saya bilang mengenai kualitatif. Sama dengan kuantitatif. Kuantitatif itu kan pernyataan. Bisa jawabannya tergantung kita nanti memakai Likert ya. Teori Likert itu bisa sangat setuju, kurang setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu ukuran karena kuanti begitu. Jangan kemudian ketika kita sudah membuat itu instrumennya pernyataannya itu dan untuk kemudian data penilaiannya, misalnya contoh pernyataannya, saya tidak suka makan durian. Ketika kita mendengar jawaban si respondennya mengatakan, saya tidak suka makan durian. Nah, kalau pernyataannya ini adalah suka atau tidak? Ya tergantung orangnya yang jawab. Kalau itu kemudian Anda terlibat, wow, durian, gua suka. Lalu kemudian si responden jawabnya tidak, kita bilang suka. Nah itu diri kita yang masuk di situ. Begitu. Kita nggak bisa begitu. Apapun dijawab oleh si responden, kita tuangkan saja. Begitu. Saya setiap hari membaca Alkitab 50 kali. Oh, haleluya.
setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya jawabannya responden itu bilang tidak setuju, ya sudah tulis aja. Tidak setuju di situ. Si responden bisa centang di kolom, ada kolom centang itu. Nah, kalau seperti itu Pak, pasti kita tidak akan melibatkan pikiran dan perasaan kita. Begitu. Mungkin yang Bapak, ya, saya melihat dari wajah Bapak ini masih belum jelas ini, masih belum sepenuhnya nangkap, betul. Ya. Coba sekali lagi sampaikan, Pak. Mungkin setelah penjelasan ini gimana tanggapan Bapak? Dibuka dulu. Ya, memang saya tangkap, Pak. Cuman Oke. kan memang saya mengalami atau dalam studi kasus yang saya selalu alami, Mm-mm. kita sering terbawa perasaan. Nah, Mm-mm. itu yang membuat kita menjadi melebar dan Nah, oke. tidak bisa dalam rumusan yang satu itu. Jadi Mm. mengembang begitulah. Ya. Karena memang Berarti mungkin di dalam tinjauan atau studi kasusnya berbeda-beda mungkin begitu. Tapi seringkali saya mengalaminya jadi perasaan atau mungkin karena kita gembala itu ya perasaannya luar biasa. ya. Baik Pak. Saya tangkap begini Pak. Mungkin narasinya ya. Artinya bukan jawaban respondennya, tetapi ke narasi. Ketika Ah, menulis, gitu ya maksudnya ya Pak? iya Pak, iya. Ya, berarti di narasinya ya Pak. Nah, inilah memang ini merupakan sebuah kesulitan bagi seorang penulis itu ada di sini. Ya. Nah, itulah sebabnya begini, Pak. Ketika kita menarasikan itu, coba kita ini melihat masalah atau kasus itu dengan secara cermat. Dan lalu mulai ditulis, Pak. Misalnya contoh kasus terjadi pelecehan anak di bawah umur. Kita sedang melihat itu ya. Nah, pasti kalau kita orang perasaan, pasti. Maka bukan kita sedang mengungkapkan, menarasikan kasihan itu, tapi kita akan berpikir ini orang memang kejam ini. Orang ini suka melakukan ini terhadap anak-anak ini, bahkan kan terhadap anak-anak, terhadap orang tua pun itu adalah sikap yang kejam, sikap yang tidak terpuji, jahat. Kalau perlu dalam pikiran kita dihukum berat-berat. Kalau kita memang melibatkan perasaan, kita akan seperti itu. Maka tengoklah masalah itu, lalu tulislah apa adanya. Contoh yang sederhana supaya kita tidak terlibat. Ketika saya berangkat bekerja, saya melihat di jalan terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu adalah bus tabrakan dengan truk. Dan ketika lebih dekat lagi saya menemukan korban. Ternyata ada korban. Siapa? Oh, pengendara motor. Karena akibat tabrakan itu membuat ada pengendara motor yang akhirnya menjadi menerima dari benturan itu, akhirnya dia kena. Tulis aja itu, Pak. Kalau kita menulis fakta yang ada, maka kita masih bisa aman. Tapi kalau kita sudah mereka-reka, jadi istilahnya gini, wah itu tabrakan ya. Oh, saya lihat truk sama bus ya. Wah, kalau saya lihat gini nih ngeri banget ya. Kalau saya lihat kecelakaan itu ngeri banget ini. Karena saya lihat yuk busnya ringsek gitu. Truknya guling gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti itu asumsi kita.
bukan fakta, tapi kita berasumsi. Nah, kalau sudah berasumsi berarti kita sedang melibatkan perasaan kita atau pikiran kita. Ya, jadi Pak Tondi ingat baik-baik, berusahalah secara objektif sedang menulis, ya, sedang menulis apa adanya yang terjadi di lapangan, maka akan aman, Pak. Ya, itu aman. Nanti ada kok, saya nanti akan munculkan itu sebagai pertanyaan kemarin. Ada mahasiswa sebenarnya motivasi ya, menyinggung masalah motivasi, nanti ada di sini. Ya, ada apa penjelasan di sini. Oke. Bagaimana Pak Tondi? Terima kasih Pak. Oke, mantap Pak. Terima kasih Ini, Pak, mantap. ya, nanti kalau ada kasus-kasus ya Pak. Siap Pak, siap. Ya, lanjut ya sekarang ya kita ya. Kita sekarang masuk ke ini ke metodologi. Ya, nanti di bab yang ketiga. Di diktat itu ada bab yang ketiga. Oke. Silakan tolong dibaca. Metode penelitian. Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Ya, metode merupakan suatu formula atau penerapan penelitian di mana seseorang peneliti itu akan melakukan penelitian melalui langkah-langkah. Metode itu nanti kita akan lihat juga ya, metode. Kemarin saya kira juga sudah kita sedikit bahas. Jadi itu intinya adalah metode itu adalah langkah-langkah gitu saja. Kita tidak usah pusing-pusing. Ketika kita bicara tentang metode berarti bicara tentang langkah-langkah. Bicara tentang cara untuk melangkah, begitu ya. Nah, metode itu adalah bagaimana kita menyusun, dengan metodologi itu kita menyusun sebuah penelitian. Kalau kita melihat di sini sesuai dengan informasi, ya, disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Nanti objek atau subjek yang kita teliti itu apa? Kita sudah belajar 2 hari ini. Ketika kita melihat gambar, ya, Anda nggak terpikirkan kenapa ada anak yang menonjol, bapak ibunya tidak menonjol, itu punya arti. Mana yang subjek, mana yang objek, ya kan? Mana yang menonjol, mana yang tidak menonjol, gitu ya. Jadi metode itu adalah bagaimana kita melakukan penelitian sesuai dengan cara atau teknik yang disusun secara teratur. Jadi ketika kita menggunakan metodologi, kita harus mengatur, menata, terstruktur. Itu intinya seperti itu. Ya. Nah, sedangkan pendekatan menurut Sugiono, silakan. Pendekatan penelitian menurut Profesor Dr. Sugiono, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan
dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Ya, nah bicara pendekatan dari penelitian itu sendiri, saya suka tulisannya Sugiono karena sederhana sekali tapi sangat mudah dimengerti. Jadi intinya begini, Sugiono mengatakan metodologi itu merupakan cara ilmiah menemukan data. Ya, jadi bukan non ilmiah tetapi ilmiah karena itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang namanya cara untuk menemukan data. Ini pernyataan Sugiono. Sedangkan pendekatan dari penelitian itu merupakan keseluruhan langkah-langkah yang akan dilakukan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari perumusan masalah sampai kepada kesimpulan. Nanti kita akan melihat ada rumusan masalah sampai menyimpulkan itu nanti dari bab 1 sampai bab kelima. Ya. Nah, seperti apa itu pendekatan? Pendekatan itu ada dua macam, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Itu pendekatan metodologi penelitian. Jadi Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Atau yang ketiga itu tadi yang namanya metode. Ya, menggabungkan antara mixed method. Menggabungkan kuali dengan kuanti. Ya, kalau Anda pengen tulisan bagus, ya dua-dua Anda boleh pakai. Ya, pendekatan mau kualitatif dan kuantitatif dikombinasi, nanti akan jawabannya akan lebih real, lebih kuat, lebih penuh begitu ya. Dan itu tentunya hasilnya akan sangat memuaskan. Ya, tapi seharusnya S2 bisa melakukan ini. Mengenai yang Bapak bilang tadi bahwa kombinasikan itu supaya mendapat jawaban yang bagus, yang baik begitu Pak. Apakah di dalam sebuah penelitian itu dari isinya kah sehingga dikatakan bahwa itu jurnal berkualitas, atau dari judulnya sehingga dari judul itulah yang membawa pengaruh yang luar biasa di dalam penggalian penulisan sehingga dikatakan jurnal berkualitas, atau dari cara penelitiannya, metodenya maksudnya? Ini sebuah rangkaian yang tidak bisa dinilai potongan-potongan. Apakah karena judulnya atau karena isinya? Karena judul itu ya isi. Isi itu menjadi judul. Gitu. Metode itu rangkaian untuk membuat penelitian itu menjadi. Contoh aja, kalau kita nggak menggunakan metode, maka ketika kita membuat judul, itu sudah judulnya tidak berbentuk berbunyi. Berbunyi sebagai sebuah penelitian. Dari sebuah penelitian. Tidak akan berbunyi. Gitu. Nah, makanya kemarin, tadi malam ya, saya sudah kirimkan tugas. Rumusan masalahnya tidak ada. Oh, nanti dulu. Sabar Pak, jangan Sabar. semangat. Metodenya baru hari ini. Haleluya. Sabar. Terlalu semangat Pak. Ya. Oh, terlalu semangat. Iya, Pak. Berarti kita tambah 2 hari lagi. Oh, mantap itu. Langsung lagi. Khusus beliau Pak. Ya. Oh, khusus ya. Iya. Oke. Haleluya. Ya. Begitu ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi bukan dari isinya atau dari judulnya atau dari prosesnya penelitian itu dengan menggunakan metode, bukan. Itu satu rangkaian, satu kelengkapan yang tidak bisa
Satu sama yang lain itu harus saling melengkapi, harus saling mendukung. Ya. Ketika kita membuat judul, kemarin saya sudah contohkan ya, judulnya bagus. Implementasi kompetensi pedagogis, ya kan, terhadap peningkatan pelaksanaan belajar merdeka, gitu kan, di sekolah ini. Oh, judulnya bagus. Saya ketika membawa judul, udah ini lolos. Tapi ketika kemudian saya melihat di abstraknya, saya tidak menemukan masalah. Langsung dia buat tujuannya. Orang itu mau buat tujuan, pasti ada masalah. Tujuannya kemana? Kalau dia tidak tahu masalahnya, pasti dia akan tidak jelas mau jalan-jalan. Kan begitu, betul kan? Tapi kalau kita sudah ada masalahnya, saya harus ke Jakarta. Di sana misalnya mungkin besok atau datang ada masalah apa, maka tujuan saya jelas, saya ke Jakarta menyelesaikan masalah. Nah, saya melihat di situ tidak digambarkan. Ya, oke lah, saya masih jalan dikit. Nah, ketika saya kemudian melihat di latar belakangnya, di bagian akhir, ada sedikit dukungan gitu. Tetapi indikasi masalah itu masih belum jelas. Saya belum menemukan. Setelah kepada pembahasan dan hasilnya, itu sudah tidak ketemu. Orang kita melihat kompetensi pedagogis di sini akan penggunaan teknologi. Nah, itu loh. Itu jadi kan tidak ditentukan hanya judul saja, tapi juga ditentukan dari isi. Ditentukan dari konteksnya, dari bab 1 sampai bab 5. Ini sudah konten enggak? Dari setiap langkah itu ada. Makanya metodologi itu dipakai supaya terstruktur. Kita nggak bisa membuat bab 2 kalau bab 1 enggak clear. Kalau tidak selesai, maka bab 2 jangan dibuat. Sampai percaya ini sudah clear. Begitu. Gitu ya. Ya, siap. Penelitian kombinasi ya antara kedua metode kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kalau kita pakai satu metode, tentunya sekali penelitian, turun ambil data di lapangan. Tapi kalau pakai kedua metode, kombinasi metode kedua ini, kuali sama kuanti, apakah untuk penelitiannya 2 kali atau sekali saja? Terima kasih, Pak. Untuk pengumpulan data itu cukup sekali dengan responden yang sama. Ya. Di responden yang sama. Menggunakan instrumen pertanyaan dan pernyataan itu yang sama yang dibagikan kepada responden yang akan mengisi. Ya, akan mengisi. Kalau kuanti itu kan menggunakan angket. Kalau wawancara menggunakan pertanyaan. Ya. Sama. Itu sama. Untuk pengumpulan datanya sama. Hanya memang nanti ada dua instrumen. Yang satu adalah menggunakan angket, yang satu menggunakan pertanyaan. Nah, orang yang sama dikasih itu. 2 itu untuk mengisi itu. Ya. Nah, kemudian nanti pada waktu di bab yang keempat itu adalah menyelesaikan, nanti dibuat laporan sendiri-sendiri. Ya,
mendeskripsikannya itu kuantitatif dulu atau kualitatif dulu, silakan. Ya. Yang pasti ini dua-dua itu nanti dijelaskan, dijabarkan, dituangkan di dalam narasi itu. Dua. Nah, baru nanti di bab yang kelima kesimpulan, kita bisa menyimpulkan berdasarkan kualitatif itu apa, berdasarkan kuantitatif itu apa. Anda bisa membuat, oh ada perbedaan atau ada kesamaan. Karena ketika orang menjawab, saya setuju, ya itu kan karena orang itu sudah dipatok menjawab itu. Saya setuju, saya kurang setuju, saya tidak setuju. Tapi kan ada orang tuh bilang, saya tidak setuju, tapi maksud saya tidak setuju itu karena ini. Nah, yang karena ini tidak bisa digambarkan. Gitu. Jadi dipatok dengan angka. Mau setuju tidak? Ya, kata setuju itu kan mungkin angka 3. Misalkan nanti coba ya, ada setuju, ada kurang setuju, ada tidak setuju, ya, atau sangat setuju. Nah, itu kan nanti angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu berapa angka. Jadi bagus kalau mau seperti itu, makanya tadi saya bilang penelitiannya akan bagus karena nanti di kesimpulannya akan menemukan ada perbedaan tidak. Dengan responden yang sama, menggunakan angket dan menggunakan pertanyaan untuk wawancara, itu sama tidak. Ketika responden pertama menjawabnya sangat setuju, tapi ketika dengan wawancara pertanyaan itu yang sama tapi dirubah. Ingat ya, pernyataan dengan pertanyaan itu jelas tidak sama. Tapi isinya bisa sama. Misalkan begini, ini contoh. Untuk kualitatif, kuantitatif. Saya suka jalan pagi. Saya suka jalan pagi, itu pernyataan. Tapi nanti di pertanyaannya apakah saudara suka jalan pagi? Nah, itu kan isinya sama pertanyaan dan pernyataan itu. Kalau di sini sangat setuju, kemudian di wawancara itu jawabannya sama. Oh, berarti ini clear. Ya. Tapi nanti akan ada yang bisa saja di pertanyaan atau pernyataannya itu, kalau pernyataannya nanti variabelnya berapa, ada berapa item itu. Nah, itu sama kan dengan ini, disesuaikan dengan sama. Kalau di sini 20, sini juga harus 20. Supaya kita mendapatkan datanya sama. Hanya lewat kuanti atau lewat kuanti atau kualitatif. Begitu ya. Oke. Yang di room Zoom mau tanya di sini? Atau kita jalan dulu? Ya. Oke, kita jalan dulu ya. Saya tak percepat aja ya. Langkah-langkah penelitian. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Tadi kan metodologi itu adalah sebuah cara untuk melakukan kegiatan tadi ya. Itu langkah-langkah. Nah, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Tolong dibacakan. 1. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yaitu 1. Mencari dan temukan latar belakang masalah yang diteliti. 2. Mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. 3. Melakukan sesuai dengan tahapan. Nah, langkah-langkah penelitian itu pertama cari dulu. Ya. Anda jangan bingung dengan metodologinya. Jangan. Kadang-kadang orang sudah mematok dulu, wah nanti aku mau membuat kuantitatif. Aku membuat kualitatif. Ini sebentar dulu, jangan dulu. Kalau kita tidak tahu masalahnya, nanti kita tidak bisa, apa ya namanya,
Tahu-tahu kita menentukan, padahal itu pendekatannya kualitatif, studi kasus. Karena kita sudah menetapkan kuantitatif, kasus, masalah ini masalah kasus yang harus dieksplor secara mendalam lewat kualitatif. Nah, nanti jadinya Anda akan kebingungan. Sudah terlanjur judulnya, metodenya, gitu kan. Ini sangat nanti akan sangat menyulitkan diri kita sendiri. Jadi yang pertama, ingat baik-baik, mencari dan temukan latar belakang. Itu saja dulu. Ya. Ini adalah apakah ini studi kasus atau ini studi biblika. Studi biblika itu bisa menggunakan kualitatif. Karena kita sedang mengeksplor sebuah ayat ke dalam sebuah narasi yang diterjemahkan, dieksegesis, lalu ditemukan rumusan-rumusan, nilai-nilai dari apa yang kita eksegesis itu. Di bab yang kedua, sebanyak mungkin Anda bisa menemukan sehingga itu menjadi variabel-variabel, ya, yang akan indikator yang akan Anda buat nanti di bab yang ketiga. Lalu metodologinya itu baru bisa. Gitu. Jadi ini prinsip. Saya bilang, katakan ini saya bilang ini prinsip. Jadi cari dulu masalahnya. Ya. Kalau masalahnya itu ada kaitannya terjadi banjir, selalu ada banjir, kemudian berdampak gerejanya Pak Yohanes itu seperti kapal di tengah lautan, gitu ya, karena terendam banjir terus. Dan ini baru kita akan temukan. Kalau ini adalah sesuatu yang rutin terjadi, lalu dampaknya adalah bisa kerusakan gedung gereja atau jemaat tidak bisa aktif pada musim hujan, itu dicari. Nanti bagaimana kemudian implementasinya dengan kasus ini, carikan jawabannya di bab yang kedua itu, nanti kita bisa membuat kerangka teorinya itu. Supaya tidak banjir lagi, ya harusnya begini. Gitu. Itu sederhananya begitu. Jadi cari dulu ya. Kalau kita belum tahu apakah ini ada hubungan, ya, apakah ini ada korelasi, ada pengaruh, atau kita hanya mungkin bukan hanya mungkin pengaruhnya yang nyata, tapi bisa pengaruh dalam pemahaman, di knowledge-nya aja. Di tesis saya itu adalah pemahaman pria dalam kepemimpinan, ya, itu ingat saya adalah pemahaman pria terhadap peranannya di dalam keluarga, gitu. Jadi saya mengukur faham, enggak. Bisa berdasarkan, kalau tidak salah waktu itu berdasarkan Efesus, ya, pasal 5. Saya kupas di sana, ya, karena memang saya banyak pelayanan di keluarga, jadi saya tulisan-tulisan saya kebanyakan di pastoral, begitu. Walaupun kadang-kadang saya libatkan biblikanya ada di dalamnya, itu mendukung saja sebagai landasan teorinya. Nah, coba perhatikan itu. Kalau kita sudah menemukan, baru kita bisa menentukan langkah yang kedua apa? Mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedurnya apa? Nah, kalau saya melihat ini, berarti menggunakan prosedur ini. Kalau saya memotong meja, ya, maka saya akan menggunakan prosedur yang tepat. Menggunakan apa?
gergaji. Apakah itu tenaga manusia atau gergaji yang pakai mesin. Kalau itu mejanya gede atau itu pohon besar. Tapi kalau kecil bisa pakai tangan misalnya. Itu nanti akan tepat. Ya. Lalu yang ketiga, melakukan sesuai dengan tahapan. Nah, ini. Tahapan itu maksudnya kalau tadi saya bilang misalkan ini meja itu mau dipotong, ya mejanya ditempatkan. Di tempat sudah oke, ambil gergajinya, kemudian kita ukur mana yang dipotong, mana yang tidak, gitu kan. Itu namanya tahapan-tahapan. Sama tahapan dalam penelitian itu tadi membuat latar belakang, lalu nanti kemudian mengidentifikasi, ya ada kok. Nanti sebentar kita akan sampai ke sana, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini dulu. Yang pertama, silakan. Satu, mencari dan temukan latar belakang masalah. Pertama, sumber permasalahan dapat diperoleh di dalam diri Anda, lingkungan Anda, dan lain-lain. Dua, menemukan masalah artinya Anda mencari dan menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga Anda menemukan permasalahan yang patut untuk dicari solusinya. Ketiga, permasalahan dapat ditemukan dari rekomendasi hasil suatu penelitian. Keempat, jadi peneliti akan merekomendasikan suatu masalah kepada peneliti lain pada bagian akhir. Ya. Tadi Pak siapa ya yang di room Pak siapa Pak Aldo, Pak siapa tadi ya? Pak Tondi ya. Nah, Pak Tondi tadi kan tanya nih. Nah, ini ada di sini Pak Tondi ya. Sumber permasalahan itu dapat diperoleh di dalam dirinya sendiri, diri si peneliti, tapi juga bisa lingkungan di mana Anda berada atau di tempat-tempat yang lain. Nah, persoalan kadang-kadang penelitian itu tidak bisa terselesaikan tadi karena keterlibatan diri sendiri. Itu sebenarnya masalah. Kalau itu masalah dalam dirinya, ya, maka bisakah dirinya bisa diteliti? Bisa. Telitilah diri Anda sendiri. Bisa. Bisa. Ya. Cuman apakah itu valid? Kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita jawab jujur. Anda suka mencuri, wah kalau kata gini ya saya enggak mau. Masa. Apakah Anda pernah menikah? Wah sembunyikan enggak usah lah. Karena mau menikah lagi. Wah ini kan sudah tersesat gitu kan ya. Nah ini apakah bisa? Makanya memang keterlibatan diri dalam sebuah penelitian ini bisa bermasalah kalau dirinya bermasalah. Ya, kalau dirinya itu bermasalah. Makanya begini, kenapa tadi saya sudah jelaskan kepada Pak Tondi tadi karena bertanya, usahakan untuk tidak membawa dirinya masuk ke dalam masalah itu. Artinya jangan melibatkan diri untuk kemudian mencoba untuk membuat sebuah keputusan, sebuah penilaian dari apa yang sedang terjadi. Tetapi tulis saja apa yang terjadi. Itu pasti aman. Ya. Kalau kita mencoba untuk kemudian membuat ini, menurut kita akhirnya fakta itu bisa berubah karena diri kita. Makanya memang peneliti itu kenapa ya, kenapa kemarin
sampai sedikit hari ini saya bongkar-bongkar situ dulu gitu. Ya. Menurut saya mungkin baru saya yang menyampaikan mata kuliah penelitian tapi bongkar-bongkar. Ya. Coba tanya-tanya di STT mana. Di mana coba tanya. Ada enggak metodologi penelitian kok bongkar-bongkar gitu ya. Ya karena persoalannya ini. Saya menemukan banyak masalah di dalam penulisan skripsi dan tesis itu karena ada keterlibatan di sini. Kalau kita tidak bisa menempatkan diri, maka tulisan kita ini adalah menulis dirinya sendiri dalam tulisan itu. Makanya tidak salah kalau kemudian muncul ada seorang mahasiswa motivasinya menulis itu karena ingin menjerumuskan atau menampar atau mungkin apa ya mengata-ngatai atau mungkin menjas, wah kamu ini adalah pemimpin seperti Saul, pemimpin seperti Daud begitu kan ya. Itu bisa. Jadi curhatan dalam tulisan itu. Hati-hati. Kita meneliti bukan seperti itu. Ya. Iya. Hmm. Hmm. Nah, bagus ini. Pertanyaan ini bagus. Saya bilang pertanyaan ini bagus. Kenapa? Kadang-kadang waktu yang sudah ditetapkan itu sebenarnya bisa dicapai, tetapi oleh karena keterlibatan diri membuat itu berputar-putar masalah itu. Itulah sebabnya sekali lagi saya sampaikan, jangan kalau sudah mengalami kepusingan di sini ya stres yang tinggi, pasti keterlibatan dirinya sebagai penulis itu masuk ke dalam masalah itu. Kalau kita sedang menceritakan atau mendeskripsikan, maka kita tidak melibatkan diri kita. Kita hanya menuangkan fakta yang ada. Maka pasti akan lebih cepat. Karena itu fakta. Ya. Apakah ketika kita menarasikan itu bisa menjadi 10 halaman atau menjadi 5 halaman? Tapi saya mau bilang, itu valid. Karena apa? Kita sedang mendeskripsikan fakta yang ada. Ya, makanya memang sebenarnya makanya sebenarnya begini. Apa ya? STT itu perlu merubah masalah halaman. Ya. Halaman itu sekarang sudah tidak lagi bisa dijadikan sebuah tolok ukur. Walaupun tetap ada pembatasan. Ya. Minimal sekian, oke. Ya. Tetapi bukan berarti kemudian harus begitu, gitu. Harus begitu. Karena apa? Karena memang ada hal-hal yang sifatnya eksegesis. Itu baku. Begitu ya. Sehingga ketika kita mengeksegesi sebuah ayat, itu ya itu. Ya itu, ayat itu ya itu. Kan nggak mungkin kemudian kita jelaskan panjang lebar. Betul tidak? Ya, Allah itu kasih. Nah, karena Allah itu kasih, dijawab Allah itu kasih, itu eksegesisnya apa? Lalu kemudian dari ayat itu aja kita menjelaskan sampai 5 halaman. Nothing. Impossible itu. Kalau tidak kemudian melibatkan
paradigma dia tentang kasih, wah itu impossible pasti gitu. Nah, sehingga memang harusnya walaupun ada pembatasan tapi fleksibel. Ya, sehingga mungkin seandainya tidak lebih dari misalnya harusnya 150, bisa 125, bisa mungkin 100 kalau memang itu bagus ya, isinya padat ya, jangan kemudian halaman itu menjadi beban bagi mahasiswa. Ya, itu saya sampaikan kenapa di SOP-nya begitu karena memang itu ketetapan. Tapi nanti coba saya bisa diskusikan dengan Bapak Julian. Ya, masalah halaman itu bolehlah paling seberapa. Karena kalau S1 itu kan 75. Ya, 75. Kalau S2 ya 150. Kalau S3 itu 300. Ya. Saya punya disertasi hampir 400. Ya, oke. Ini oke, silakan. Kenapa tadi saya ngomong seperti itu? Karena yang saya lihat di lapangan, khususnya di mahasiswa Papua, kadang tidak menyelesaikan studi tepat waktu karena mereka tidak target. Itu menjadi masalah. Yang kedua karena mereka melibatkan diri dalam organisasi-organisasi yang ada, sehingga itu membuat mereka tidak menyelesaikan studi tepat waktu. Jadi apakah seperti tadi, ini yang menjadi masalah ketika mereka tidak menyelesaikan studi itu karena mereka melibatkan diri mereka atau perasaan mereka dalam tulisan itu. Karena yang lainnya juga bisa. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Ya, jawabannya tadi. Udah. Kalau terus melibatkan diri, apalagi melibatkan dalam organisasi. Ya itu tinggalin dulu aja. Ini tugas harus diselesaikan. Nanti yang untung kita di wisuda kan diri kita sendiri. Ya, yang lain itu ya sedikit diabaikan lah. Ya. Prioritasnya apa dulu baru diselesaikan. Itu kalau bicara masalah terlibat dengan organisasi. Tapi kalau yang melibatkan diri sendiri, yang kemudian membuat pusing sendiri gitu ya. Nah, itu sebaiknya itu dijauhkan dari penelitian kita supaya itu murni kita dapatkan data di lapangan. Kita hanya mendeskripsikan, sekalipun tulisan itu adalah kita yang menulis. Oke, sekarang. Saya tidak bertanya sih Pak, cuman menanggapi yang disampaikan oleh Pak Yoram mengenai memasukkan pribadi dalam jurnal di skripsi ya, kan itu berkaitan dengan mahasiswa. Kalau ada dua tadi, yang pertama itu beliau bilang bahwa organisasi mereka masuk ke sana, oke saya setuju. Tetapi ketika berbicara tentang skripsi, saya kurang setuju. Kenapa Pak? Karena di sana kan ada pembimbing yang mengarahkan. Sekiranya sebenarnya kalau anak itu memasukkan ide-idenya dia sendiri, pasti akan ditanya. Kalau dia keluar dari jalur itu, pasti pembimbing akan bilang ini tidak benar. Kecuali kalau pembimbing itu juga tidak benar. Itu sama. Itu Pak. Nah. Saya coba jelaskan lagi dengan begini. Kata melibatkan, ya, melibatkan itu adalah persoalan pribadinya masuk ke dalamnya. Itu yang saya bilang salah. Ya. Jadi jangan melibatkan dirinya ke dalam masalah itu yang salah. Tapi kita melibatkan diri ke dalamnya itu karena kita ingin mencari masalahnya. Mendapatkan datanya. Itu yang benar. Begitu ya. Nah, kemudian menyinggung masalah pembimbing, ini yang jadi masalah. Ya. Anda mesti pandai-pandainya begini. Lebih baik begini. Nanti coba dosen-dosen nanti ya
lihat sesuai dengan kepakarannya. Itu yang pertama untuk menilai kita mau cari pembimbing yang mana. Kepakarannya dia gitu lah. Paling tidak dia sudah punya kemampuan. Tetapi bukan kemampuan di kepakarannya saja. Tapi bagaimana dia juga punya personality yang lain. Ya, dan ada potensi yang lain. Karena ini menulis. Kalau Anda nanti ketemu dengan dosen bahasa, kalau bahasa Indonesia itu oke lah. Kalau bahasa Ibrani dan Yunani, ya, kalau dosen ini juga tidak punya kompetensi, artinya bagaimana bisa menolong menulis yang baik, misalkan. Ini saya hanya kalau seandainya seperti itu, maka cari. Mungkin kalau yang bahasa Ibrani, bahasa Yunani, jadilah untuk yang mengeksegesinya. Itu akan bagus pasti. Akan dibantu bagus eksegesisnya. Tapi nanti ada pembimbing yang lain, itu yang menolong untuk penulisannya. Nah gitu loh. Cari dosen yang bagaimana penulisannya. Artinya penulisannya itu bukan hanya masalah metodologinya, tapi seperti yang saya jelaskan selama 3 hari ini. Jadi dia punya tajam, tulisan kita itu seperti apa, nah itu nanti akan menolong. Gitu. Nah ini bicara masalah pembimbing. Makanya nanti kalau sudah sampai ke penelitian, ya mengusulkan pembimbing saya ini dan ini. Ya, minta aja usul gitu. Supaya nanti Bapak Ibu semuanya ya, itu tidak mengalami kesulitan. Saya sempat gagal ujian pertama itu dan akhirnya saya ujian lagi. Karena persoalannya juga karena dosen pembimbing. Saya di pingpong, tahu nggak di pingpong? Ya. Habis gitu diganti sama pembimbing yang lain. Sudah setengah perjalanan. Kacau. Wah itu saya stres berat. Betul. Untung saya ini pendeta. Sabar, sabar. Saya menantikan dia ada di kantor duduk setengah jam, 1 jam. Dia sebenarnya ngapain sih? Sabar, sabar. Mesti selesai S2 saya. Sabar, sabar. Saya tunggu. Dia nggak tahu ngapain, bikin apa. Dia bikin buka laptop, saya buka laptop. Sambil lirik-lirik terus. Kalau sekiranya udah dia hatinya terbuka di AW gitu. Masuklah saya. Kadang-kadang hanya satu pertanyaan saja. Lebih dari 5 menit. Jawabannya. Cari di perpustakaan. Matilah. Nah itu. Ya. Saya kan pasti nanti jadi pembimbing. Ya, bukan saya menjelek-jelekan saya sendiri. Ya. Tapi kita mesti impas. Sama-sama jujur, sama-sama untung dan sama-sama rugi. Gitu ya. Nah, jadi fair aja lah, fair aja. Jadi menurut saya Bapak Ibu Saudara bisa minta tolong ke bagian nanti pembimbingan itu bisa usulkan pembimbing saya ini. Kalau saya mengesegesis, wah itu Pak Zien itu ciamik. Pintar dia dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Pak Zien. Zien. Itu bagus. Kalau kita mau bahasa Ibrani Yunaninya mengesegesis sebuah ayat atau satu perikop sama beliaunya, pasti akan hasilnya bagus.
karena dia di bidangnya. Tapi untuk penulisannya pembimbing yang lain yang punya kompetensi di dalam penulisannya. Nah, begitu. Ya. Oke ya. Gitu ya. Oke ya. Ya. Oke. Haleluya. Hah? Oh, istirahat ya? Belum apa-apa udah istirahat. Saya paling aduh, belum selesai nih. 3 menit lagi. Ya. Menemukan masalah artinya Anda mencari dan menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga Anda menemukan permasalahan yang patut untuk dicari solusinya. Jadi ingat baik-baik. Yang kedua ini, ya, menemukan masalah itu artinya mencari dan menganalisa. Saya suka menggunakan gambar karena memang gambar itu sebagai bentuk analognya untuk inilah masalah gitu ya. Jadi coba cari, temukan, analisa gitu loh. Sampai kita benar-benar wah ini nih masalahnya yang ini bukan yang itu gitu. Karena kalau melibatkan diri kita yang kemarin ada anak kecil tutup telinganya, kalau kita melibatkan diri kita, asumsi kita sudah bilang ini korban orang tua yang tidak benar. Lu langsung begitu. Sehingga penulisan kita itu arahnya ke orang tuanya. Padahal yang menonjol itu anak. Nah itu loh kalau kita nanti betul-betul bagus di sini pasti ketika kita membuat tulisan itu akan bagus. Pasti saya jamin tulisan Anda bagus. Ya mau 1000 halaman enggak apa-apa. Ya gitu ya. Terus di sini apa? Permasalahan dapat ditemukan dari rekomendasi. Udah. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara itu bisa lihat jurnal, lihat disertasi atau lihat di tesis atau skripsi pun nggak ada masalah. Anda bisa melihat, bisa lihat di di buku-buku atau di media ya. Cari saja di internet, nah, Anda baca, itu bisa menolong, membantu Anda. Ya, membantu Anda untuk menambah wawasan. Jadi kalau saya kadang-kadang saya kurang paham, saya searching gitu ya. Lihat, oh ini, oh maksudnya ini ya. Oke, maksudnya ini ya. Oke. Membantu saja. Membantu kerangka berpikir kita dalam kerangka yang benar. Ya, kadang-kadang kita mengartikan sesuatu menurut kita. Tapi menurut pada umumnya salah. Bisa terjadi seperti itu. Ada hal-hal yang bisa terjadi seperti itu. Jadi kita bisa meminta rekomendasi dari mungkin misalnya kalau dari para ahli. Makanya Google Cendekia itu itu valid karena apapun yang keluar dari situ tuh sudah melewati proses penelitian jurnal ataupun apalagi itu karya ilmiah pasti sudah melewati review sehingga kita bisa menggunakan itu lebih kuat karena sudah melewati sebuah proses ya. Bisa silahkan Anda lihat di situ. Yang terakhir di sini peneliti akan merekomendasikan suatu masalah kepada peneliti lain pada bagian akhir. Nah, setelah Anda selesaikan semua, saya mengusulkan kepada peneliti yang selanjutnya. Itu meneliti misalnya tentang kepemimpinan pria dalam apa misalnya sesuai dengan apa. Gitu ya. Saya tadi dengan pemahaman pria sebagai kepala keluarga terhadap peranannya sebagai suami, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah. Nah, nanti saya merekomendasikan tidak lagi masalah pemahaman,
Tapi misalnya pelaksanaan peranan pria menurut Efesus itu terhadap kepemimpinan di dalam keluarga, kepemimpinan rohani atau kepemimpinan dalam rumah tangga itu seperti apa. Nah, itu saya merekomendasikan peneliti yang berikutnya. Itu yang dimaksudkan. Silakan istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.